Ibu Irkem, jujur wae saya kaget. Lah katanya ijabnya kemarin Jumat, anaknya udah gede juga. Kan saya kepo kan. Ini sahana Teh Cici jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doakeun panjenengan sadayana angke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ini kayaknya saya salah tempat ya Bu ya. Iya, harusnya ini pengantinnya yang di pelaminan. Iya, oh bareng-bareng. Hapunten, saya belum berani duduk di sini karena encan ngagaduhan salaki. Ini nggak apa-apa nih pengantinnya duduk di sebelah situ. Oh iya, Mbak ngantin bilang nggak apa-apa. Ini buat mumpuni latihan belajar gitu katanya. Hatur nuhun. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos anu nipi hormat akhinal kiram Romo Ki Haji Dr. Andes Musbihin Hashim MM dari Pondok Pesantren Al Mubarakah Majenang, yang kami hormati dan yang kami muliakan, yang kami cadong barokah doa oge barokah ilmuna. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Ki Haji Maksum yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada Al Ustadz Wagio oge Ustadz Toha oke Ustadz Dartim yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para tokoh ulama yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Kota Bima. Wabil akhos kepada Bapak Hasan selaku Kepala Desa Kota Bima beserta Ibu dan perangkatnya nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kota Bima yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat, panjenenganipun Bapak Rohidin Ibu Wirkem sakeluargi. Mudah-mudahan Bapak Rohidin Ibu Wirkem sakeluargi diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, segala hajat tansah diijabah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada pinanganten sak rimbit mempelai berdua, panjenenganipun Den Ayu Cici Helma Lia Putri kadaupaken kalian Den Bagus Gino, ya mudah-mudahan Mbak Cici dan Mas Gino mampu membangun keluarga nu mawadah warohmah wasakinah, keluarga nu ahlul ibadah, keluarga nu ahlul jannah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Bapak Sudiatmo
utawi Bapak Sarkum oge Ibu Kustirah sakeluarga yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, Ranting Kutabima yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada rekan-rekan Banser dari GP Ansor Ranting Kota Bima yang selalu setia menemani sampai lupa bojone nang umara di Keloni. Mudah-mudahan Pak Banser ditetapkan iman Islamnya, tambah ihsannya, amin Allahumma. Tak lupa kepada sadayana para gelidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godok wedang, setetek bengeke teng pedangan ingkang tansah kula banggaken. Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji, Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita bisa bertemu kembali. Tawon kemit silite kuning wingi wis pamit saniki balik maning. Kemarin di rumahnya Ibu Karsem. Saya masih ingat lah. Di sini alhamdulillah di rumahnya Ibu Wirkem. Masya Allah, luar biasa berkahnya warga masyarakat Kota Bima tansah guyup rukun. Tadi saya apunten datang di sini kaget saya Bu, lah kok ini pengajian jamaahna kosong, cuma aya kursi wungkul. Tadi saya sempat ketar-ketir khawatir jangan-jangan ngaji kemarin di rumahnya Ibu Karsem panjenengan sadayana terus sama mumpuni bosen. Ternyata jamaahna belum pada datang. Ibu-ibu bilang, "Lo kok di rumahnya Bu Wirkem mumpuni gasik? Kemarin di rumahnya Ibu Karsem mumpuni telat." Nah ini kan tadi saya bilang sama Pak Lurah, Pak Lurah bukannya saya pilih kasih. Kemarin di rumahnya Bu Karsem itu pindahnya jauh, pagi di Pakuncen Banyumas, pindah ke sini, masuknya wae lama dari Cimanggu ke sini. Subhanallah luar biasa di sini di Cimanggu kan biasa jalannya butut, jalannya bosok. Jadi masuknya aja lama sampai setengah jam. Tapi alhamdulillah saya kan berarti belajar dari pengalaman, memperbaiki hal yang salah. Masa kemarin udah telat, sekarang datangnya telat banget, berarti namanya celaka. Hari sekarang lebih buruk ketimbang yang kemarin. Na'udzubillahimin. Maka saya memperbaiki, saya datangnya gasik. Alhamdulillah sambutannya begitu luar biasa dari keluarga besar Bapak Rohidin. Kalau sing arep ngamplopi malah kelalen. Bapak Rohidin Ibu Wirkem, alhamdulillah dalam rangka walimatul urus atas panjenenganipun Den Ayu Cici Helmalia Putri kadaupaken kalian Den Bagus Gino. Mudah-mudahan ia majelis yang penuh dengan barokah, majelis yang penuh manfaah, majelis yang penuh maslahah, membawa keberkahan untuk pinanganten sakrimbit. Amin Allahumma. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten Pak Rohidin Ibu Wirkem tak tingali nu rawuh kathah seueur pisan sampai jumeneng nangtung sampai duduk praktis bokong lemprak sikile atis entek kebagian snack Bu deui mohon entek kebagian snack tenanaon nu ikhlas rawuh di dia insya Allah tambah manfaat barokah.
Hapunten pisan Ibu, saya lihat panjenengan begitu ikhlas rawuh mendoakan putri dari Bapak Rohidin Ibu Wirkem. Jujur wae saya kaget. Lah katanya ijabnya kemarin Jumat, anaknya udah gede juga. Kan saya kepo kan. Ini sahana Teh Cici jawab, ini bukan anak saya. Ini Gusnya pondok pesantren saya, cucunya abah saya, Masya Allah. Saya heran kok ngelibet, baik iya budak. Ternyata budak bukan sembarang budak, beliau Gus, alhamdulillah cucunya Akhinal Kiram, Romo Kiai Haji Dr. Andes Musbihin Hasim MM. Alhamdulillah menikah Teh Cici pinanganten istri, ta'alum mondok di pondok pesantren Al Mubarakah. Alhamdulillah, Masya Allah, cucu dari Kiai sangat-sangat seneng sama Teh Cici. Alhamdulillah kaparingan berkah, belum punya anak wae parantos disenengi banyak anak, insyaallah tambah barokah. Apalagi dari Pak Kiai, insyaallah Pak Kiai memberikan ilmu manfaat barokah untuk pinanganten sakrimbit, dan khususnya buat Teh Cici dan Mas Gino. Mudah-mudahan tambah manfaat barokah, jadikan keluarga yang mawaddah warahmah sakinah. Amin Allahumma amin Allahumma. Bu, Ibu, iya dalam apakah? Kah dalam apa ya? Nah, kesepakatan hala iya. Hapunten pisan Ibu, sebenarnya saya mau langsung jelasin lah. Jelasin bab nikah, tapi jujur wae saya agak bingung Bu Wirkem, Ibu Rohidin. Siapa? Iya Pak Rohidin, Ibu Wirkem mau jelasin bab nikah, jujur wae bingung bade cerita naon. Wong abi kan can ngagadohan salaki, tapi diutus Pak Rohidin Ibu Wirkem supaya jelasin pernikahan. Iya gimana ya Bu? Si ibu yang pada nangtung ngejawab, ya terserah, salahna undangannya ditampi. Bisa na undangannya Pak Rohidin saya tampi saestu sebab demi naon Ibu? Demi naon? Jilbab hidung iya. Jilbab koneng. Astagfirullahaladzim. Demi picis, demi duit. Emangnya gue wanita apaan? Sanes demi duit tapi demi panjenengan sadaya sampai jalan bosok wetak lakoni demi duit ngecek. Bukan demi duit Pak Lurah, ya Allah warga sampean ngecek pisan sama mumpuni. Demi panjenengan sadaya kita silaturahmi, moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Teh Cici, Gino, namanya nikah itu bukan hanya buat setahun 2 tahun, bukan hanya buat 3 tahun genep tahun, tapi nikah adalah buat selawase sampai akhir hayat, bahkan sampai akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka yang namanya nikah, maaf punten, beli kipas angin wae boleh milih. Namanya beli kan boleh milih Bu. Milih kipas angin anu sae, nu berkualitas, bermerek, bergaransi, syukur kuat, bintahan lama. Kita beli kipas angin. Buat saya ieu. Wah, buat saya alhamdulillah hatur nuhun pisan. Aya wedang aqua plus wedang spirit. Insya Allah ini minumnya nanti habis maghrib, karena insya Allah lagi belajar priatin. Kemarin saya diparingi pirsa oleh para kiai, para masyayikh. Kiai saya bilang begini, mumpuni kamu tiap hari pengajian, setiap hari 3 kali deh mumpuni, malah kamu ngalahin jobnya kiai. Oh ya Kiai ngapunten, nyuwun barokah doanya. Tapi jangan lupa mumpuni kamu tiap hari ngaji harus punya tirakat yang betul-betul mantep. Jangan lupa puasa,
Kamu puasa apa sekarang? Alhamdulillah, insya Allah saya ngamalin puasa Senin Kemis Kiai. Kiai saya bilang, itu mah puasanya wong sugih. Katanya Senin Kemis puasanya wong sugih. Saya balik tanya dong, lah Kiai puasa apa? Saya puasa Daud. Saya jawab lagi, saya puasa Senin Kemis kan Kanjeng Nabi Senin Kemis puasa, saya ngikut Kanjeng Nabi. Jadi si puasanya Senin Kemis. Ya udah kamu puasa Senin Kemis, Abah tak puasa Daud. Mudah-mudahan barokah puasa kabeh dipun berkahi, kuat ngibadahe, diparingi istiqomah. Amin Allahumma. Jadi punten, ya minumnya buat nanti wae. Bisa dipindah wae ya mejana. Jangan di hadapan saya. Jangan Pak Lurah, jangan Pak Lurah. Ini ente sopan. Pak Lurah, jangan Pak Lurah, jangan Pak Lurah. Ini ciri-ciri nih Pak Lurah, mindah cai sambil lirik-lirik mumpuni. Pinteran wae Pak Lurah. Sampai-sampai Pak Lurah yang mindahin cai. Hapunten Pak Lurah, ini saya suka bercanda. Ini ada Bu Lurah juga ikut hadir. Beliau Pak Lurah itu luar biasa. Walaupun hajat pribadi masyarakat, beliau tadi ngucap asal saya sehat, saya diundang, pasti saya datang ke hajatan masyarakat. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa Pak Lurah. No keprok entuk duit 17 juta. Buat ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Teh Cici, Mas Gino, nikah itu Islam membolehkan. Kanjeng Nabi pun menganjurkan ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan, maka 4 kriteria. Yang pertama, 5 liha, nikahilah perempuan sebab kaya raya, wong wadon pinter golet duit, syukur anake wong sugih. Cara sini apa? Benghar. Mohon syukur anake wong benghar. Kok dipikir-pikir malah laki-laki nu matre? Bukan. Ya namanya milih. Saya wae kalau disuruh milih mah milih laki-laki nu ganteng, masih perjaka, sugih, aling ibadah, kuat iman takwane, sing eman karo wong wadon. Wong namanya milih. Maka Kanjeng Nabi dulu ketika masih umur 25 tahun, masih sangat muda beliau Kanjeng Nabi mengkhitbah seorang wanita istimewa, nyaeta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan ternyata waktu itu Sayyidah Khadijah, maaf punten, statusnya janda 2 kali. Tapi walaupun beliau statusnya janda 2 kali, tapi beliau adalah janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Karena walaupun beliau seorang janda, tapi pertama beliau adalah dari keluarga nu baik-baik. Dan ternyata yang kedua, beliau saudagar kaya raya, sangat menjaga marwahnya walaupun seorang janda, tapi sangat menjaga kehormatan. Dan yang ketiga, beliau disebut janda terhormat karena janda ditinggal sedo, bukan karena cerai, bukan karena pegatan, tapi 2 kali menikah suaminya sedo terus, sehingga beliau disebutlah wanita terhormat, janda terhormat. Maka akhirnya Kanjeng Nabi pun karena mengkhitbah Sayyidah Khadijah menyiapkan mahar yang istimewa. Maka Kanjeng Nabi mengatakan mahar itu Gino, apa emas, apa Kang, Oisted bagus baiklah. Oh iya Ibu Besan, assalamualaikum Bapak Besan. Oh ya matur nuwun. Alhamdulillah. Oh mertuana Teh Cici, Putri. Oh iya, bapaknya Sugino. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Semangat salik saya. Alhamdulillah luar biasa. Takdimnya pinanganten karena Mas Gino juga seorang santri, Teh Putri juga alhamdulillah seorang santriwati. Jadi adab menghormati tiang sepuh luar biasa. Hampir wae batal saya dipegang sama mertuanya Mbak Putri. Shallu ala Nabi Muhammad. Iya, lagi ngaji bab apa tadi lupa lah. Ayah mahar.
Jadi mahar itu Mas Gino boleh dimodalin wong tua, boleh dimodalin kakak saudara, ataupun dimodalin saudara juga boleh. Cuma sebaik-baiknya mahar adalah dicari dari jerih payah keringatnya si calon pengantin kakung sorangan. Maka dari itu seorang laki-laki dianjurkan semangat untuk beribadah, semangat golet maisah. Ikhris adama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia nu semangat menggapai barang kemanfaatan. Wasta'in billah, kalau ada masalah minta tolong nak sama Gusti. Yang paling penting adalah wala ta'jiz. Naon Ibu? Wala ta'jiz. Jangan males, jangan keset, jangan beler, jangan kebluk. Bahasa Sundanya malesan naon Ibu? Kebluk. Wong lanang kebluk. Kepala rumah tangga cuman ngarep-arep BLT sama PKH. Pelompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk. Ini maaf punten Bu, lagi lewis sugih wong lanang, kadang-kadang wae aya wong wadon wani karo wong lanang. Maaf nih punten, seganteng-gantengnya lurah Kota Bima disentak nang ibune mesti langsung lemporok. Seganteng-gantengnya Pak Banser digentak nang si wadon mesti langsung kisut kayak dompet bodol. Itu lebih sugih sing lanang. Lah apalagi berumah tangga, lebih sugih sing wadon, sing lanang gak mau kerja, gak mau golet maisah. Maka ketika berumah tangga terbentur suatu masalah, mesti sing wadon wani ngodek-odek, ngomongnya nyelak kutak, ngomongna goreng, pasti ngomongna goreng. Pak, Bapak jadi suami saya nggak usah kakean pola. Bapak jadi suami saya kan cuman modal kolor-kolor wungkul. Kalau orang laki-laki dibegitukan nama seorang perempuan, nelangsan tuh Pak. Nelangsa si Bapak ngejape. Cuma modal kolor wungkul tapi kan ayah isina. Akhirnya rumah tangganan tiap hari pasea di gara-gara naon si salakina nggak mau kerja nyambut gawe, nggak mau golet maisah, nggak mau semangat ibadah. Maka Mbak Putri, Kanjeng Nabi mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha almar'atus salihah. Oh ya ini jamaah rombongan mana iya? Oh jamaah khairun nisa, luar biasa. Udah kondangan dari tadi Ibu. Iya nggak kepenak kalau duduknya lama. Soalnya apa, kursinya buat gantian, buat makan soto, makan bakso. Jadi apunten, nah entah pulang tapi ternyata duduklah di situ. Masya Allah. Betul saya ngomong iya jamaah khairun nisa. Wong wadon sing apik-apik ternyata habis kondangan nggak langsung pulang, jebulnya ikut ngaji. Atur nuhun Ibu, jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi dua. Iya Ibu, amplopnya saya isi nah. Makasih. Lebih seneng lagi Pak Rohidin. Rohidin apa Rohidi ya? Rohidin sama Bu Wirkem. Bu Wirkem ini sambil baca sholawat dari tadi sambil menerima amplop. Oh ya atur nuhun pisan ya, atur nuhun. Mangga calik saya ya, punten ya. Atur mangga ya soto ya mangga seletep maning alhamdulillah. Makanya ini Pak Rohidin yang ini ya Pak Rohidin. Ya makanya ini pakai celana yang sakunya banyak pisan ya sakuna Pak Rohidin. Punten ya Barohidin, saya suka bercanda. Ya kan ngepasin Barohidin, biasanya ke saya Ibu Laja kan pakai celana kulot, celana hitam, sakunya di sini dimasukin. Lah ini sakunya Barohidin, ya Allah sekarung-karung ya mah. Pinteran wae ya Barohidin.
biar maksudnya nggak bolak-balik masuk ke dalam. Jadi sakuna nu gede-gede sakarung-karung. Hatur nuhun ya, selutup lagi masukin. Hatur nuhun mangga punten ieu prasmanannya ayana begini. Alhamdulillah selutup maning masukin alhamdulillah. Oh ya ada tempatnya. Bu Wirkem, ini tandanya berkah. Tenan naon tadi ada lewat yang bawa beras bahasa Sundanya naon? Beas. Nu bawa beas, aya umpangna, aya amplopna. Ini memang dianjurkan karena apa? Untuk memberikan barokah kepada pinanganten sarimbit. Insya Allah dari banyak yang hadir tuh sampai belakang. Ini pertanda Pak Rohidin di dalam serawung di masyarakat, bergaul di masyarakat. Pak Rohidin Bu Wirkem akhlak nasae, makanya disenangi, ditresnani, dicintai banyak orang. Alhamdulillah. Yang ngajina mau sampai jam sabaraha? Jam 5 Bu Wirkem. Saya ngaji naik jam 2 lebih seperempat. Terus turunnya jam 5 sore. Ini yang kersa Bu Wirkem begitu. Ya udah kalau ngajinya jam 2 lebih seperempat turun jam 5, aku tidak bisa membayangkan amplopnya panjangnya kayak naon. Enggak, maksudnya nu panjang amal pahalana. Amin Allahumma. Saya datang langsung disambut sama Bu Wirkem sekeluarga sama pengantinnya. Saya sambil dituntun sama Bu Wirkem. Bu Wirkem bisik-bisik begini, alhamdulillah mumpuni ieu teh hujan. Dari kemarin mumpuni ngaji di musola hujan gede banget. Terus kemarin di rumahnya Bu Karsem juga hujan gerimis. Alhamdulillah mumpuni, ini berkah. Saya dirawi oleh Abah Kiai, diberkahi rawuh oleh masyarakat sama Pak Lurah dan doanya masyarakat. Hari ini terang gelentang, alhamdulillah. Yang terpenting lagi jadi manusia jangan suka ngaresula, kabeh mau nikmat saking ngarsane Gusti. Hari ini entah hujan pun adalah tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah, bentuk amal solehnya Ibu Wirkem Bapak Rohidin sakeluargi. Amin Allahumma. Kembali deui tadi lagi bahas, oh ya Teh Putri insyaallah tos paham ayat hadis ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita nussolihah. Salah satu ciri-ciri wanita nussolihah, dipandang wajahnya oleh suami mampu menyejukkan hati, dipandang oleh suami mampu meneduhkan hati. Bagaimana ciri-ciri wanita solehah yang menyejukkan hati suami? Contoh Mbak Putri, suami pulang dari pekerjaan kok wajahnya kurang ceria. Di sini wanita solehah berperan, bilang ayang embeb. Namanya usaha, aya rugina, aya untungna. Kalau untung terus nanti tak aya orang Islam dagang, wong untung kabeh, nanti ya benghar kabeh. Jadi namanya usaha, aya untungna, aya rugina. Sekarang lagi kurang beruntung tenan naon. Yang penting salat minta ketinggalan, zikir baca salawat nanu lebih banter supaya naon, walaupun rezekinya setitik, yang penting barokah buat keluarga. Nah, itu dimaksud istri yang mampu menyejukkan hati suami. Sedih tadi diceritani sama Bu Wirkem. Dulu Pak Rohidin pernah nyambut gawe satu hari punya duit 20.000 wungkul Bu, dikasihkanlah sama Bu Wirkem. Pak Rohidin bilang, ayang mami. Bu Wirkem jawab, iya Mas aliran listrik. Kunaon Bapak? Ayah naon? Begini Bu, Bapak parantos kerja hari ini cari maisah, tapi sehari ia dapat duit 20.000 wungkul. Bapak hapunten pisannya, belum bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Moga-moga awakmu ikhlas karo aku ya Mak. Ternyata Bu Wirkem ngejawab, ya Allah Pak, tak usah Bapak minta maaf. Saya demen pisan duwe bojo salaki irengnya kayak sampean. Wong ireng banyak keunggulannya Pak. Wong hidang banyak keunggulannya kunaon? Karena yang pertama orang hidang tahan lama, yang kedua anti gores,
nggak gampang lecet. Dan yang ketelu namanya orang hidung, alhamdulillah ente luntur. Kepanasan ya hidung. Ente kepanasan tetap hidung, ente luntur bapak. Saya bersyukur walaupun 20.000 sehari pak, tapi saya seneng bapak ente ninggalin sholat. Seorang kepala rumah tangga nu tanggung jawab. Insya Allah pak, saya ngaji sama Abah Kiai. Abah Kiai ngendikaaken orang semakin kasar kapal tanganna, tanda bersih na rezeki orang itu. Maka saya bersyukur bapak, setiap bapak pulang dari pegawaian, saya salaman kayak sama sampean, kerasak kayak salaman pakai parut. Tapi alhamdulillah semakin kasar kapal tangannya, tanda bersih rezeki panjenengan. Insya Allah iya 20.000 menjadikan manfaat barokah buat keluarga. Ternyata Pak Rohidin nangis terus ngerangkul Bu Wirkem. Ya Allah, ayang embeb, saya tengira ternyata saya punya istri begitu luar biasa solihah pisan. Hatur nuhun ya mak, setia ngancani aku apa adanya. Sampai 20.000 disyukuri macam begitu. Syukur-syukur eta 20.000 bisa buat seminggu ya mak. Bu Wirken ngejawab, insya Allah pak, iya 20.000 nggak cuman buat seminggu tapi bisa buat setahun. Buat beli tanggalan kalender awet bisa buat setahun. Masya Allah, suami begitu bangga punya istri yang solihah. Salah satu ciri-cirinya ketika dipandang oleh suami mampu menyejukkan hati, mau meneduhkan hati, mampu menyenangkan hati suami. Maka inilah pentingnya seorang suami istri harus membangun pondasi berumah tangga. Yang pertama tahabbub. Naon ibu? Tahabbub. Tahabbub artinya saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Tuh Mas Gino, ingat kemarin hari Jumat tanggal 7 Januari Mas Gino setelah akid nikah ijab kabul telah membaca sirah taklik. Sirah taklik ya Pak Lurah ya. Anu Pak Lurah teh sih ingat sirah taklik ente. Subhanallah lurah dilawan. Kemarin Pak Lurah, Mas Gino baca sirah taklik begini. Sesudah akad nikah saya atas nama Gino bin Bapak Sudiatmo alias Sarkum. Tulisannya begitu. Saya tinggal baca di undangan. Konjenengan ketawa ini lagi serius banget nih saya nih. Sesudah akad nikah saya atas nama Gino bin Bapak Sudiatmo alias Sarkum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Cici Helmalia Putri binti Bapak Rohidin dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang reward, uang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kota Bima. Ora ramat sagi undangan. Ngarang. Mune ngapal na beke cilik aku. Dikirane maca. Ki pancen apal kula. Oh, kiai dilawan. Kota Bima, Jumat 7 Januari 2022. Tertanda uak Gino. Tuh Mas Gino parantos wek-wek. Jangan salah, tos uak-uak itu tanda tangan. Gimana? Urak-urak. Kalau urak-urak mah di sawah. Ini uak-uak. Tanda tangannya Mas Gino. Berarti Mas Gino parantos berjanji akan mendidik, melindungi. Tuh kan jadi kebablasan.
tapi memang harus melindungi. Itu udah jadi kewajiban suami kepada istri. Mas Gino sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Putri dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Ta Mas Gino, waktu jenengan lagi ke kantor ada gadis ireng manis, irungnya mincis, lambene tipis meringis-meringis, tak usah digubris. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, adem ayam tentrem sama istri sendiri. Keinget dulu pas panjenengan lagi ngelamar Mbak Putri, ternyata Pak Rohidin ya Bu, memilih calon mantu itu selektif, nggak sembarangan. Nyatanya dulu Mas Gino waktu lagi sowan mau ngelamar Mbak Putri, Mas Gino bilang begini di rumahnya Pak Rohidin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahayu Gino. Ih beneran nih saya ngomong. Aya naon kamu datang ke dia? Alhamdulillah Bapak. Yang pertama saya silaturahmi, yang kedua saya punya niatan suci. Saya ingin mengkhidbah putri panjenengan. Anak saya aya 2. Hiji putri, hijinya lagi adeknya cowok. Kamu maksudnya yang nomor berapa yang diminta? Yang nomor hiji. Namanya Cici alias Putri. Oh, kamu demen sama anak saya? Alhamdulillah Bapak. Saya ketika ketemu di ngaji, di tempat ngaji, Masya Allah, chemistry langsung dapet. Saya pikir beliau adalah betul-betul wanita yang bisa menemani hidup saya ajak buat ibadah. Oh, kalau kamu demen dan serius sama anak perempuan saya, udah kerja apa kamu Gino? Alhamdulillah Bapak, karena saya masih timur, masih enom, saya masih belajar. Tapi Bapak saya titip pesan, insya Allah namanya orang nikah eta buka 2 jalan. Yang pertama jalan rezeki, yang kedua jalan bayi. Aduh Gus, ini sandalnya yang satu hilang kemana Gus? Sandalnya hilang kemana? Iya Gus, nah tenan naon ya, namanya bocah begitu Ibu. Masya Allah berkahnya anak-anak kita diajak ikut ngaji. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang qurrat a'yun, jadi anak yang soleh, jadi anak yang ahlul ibadah, jadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Ternyata Mas Gino bilang, saya memang orang tua saya orang biasa-biasa wae Pak Rohidin, tapi saya alhamdulillah dididik dengan agama, dididik nyambut gawe. Jadi insya Allah niat baik saya, fa insya Allah akan saya perjuangkan buat ngajak ibadah sesarengan putri panjenengan nyaeta Cici Helmalia Putri. Akhirnya Pak Rohidin ngejawab lagi, oh benar-benar kamu ini walaupun anak orang biasa, tapi kamu nggak lupa ngaji. Nyatanya kamu ngerti bab nikah, maka saya ikhlaskan, saya pasrahkan sana anak perempuan saya yang namanya Putri, mangga dijadikan istrimu. Tapi saya titip pesan, kamu harus ingat no Gino, si Putri ini sampai likuran tahun saya rumati, 9 bulan 10 hari di perut rahimnya bojone aku ayang mamih wirkem. Memang saya orang biasa wae, wong orang duwe, tapi alhamdulillah saya didik Putri dengan bab agama, saya sanguni adab dan tata krama. Memang akan hidup selawase karo koe no Gino, akan hidup selawase sama kamu, tapi kamu harus ingat yang membesarkan adalah saya, yang rumati, yang didik si Putri adalah saya. Maka saya titip, ketika besok Putri jadi istrimu, ketika kamu kok bosan sama anak saya, tolong anak saya jangan sampai disia-sia, jangan sampai digebugin, jangan sampai ditabok. Ketika kamu bosan sama anak saya, gak usah disia-sia, gak usah dibuang, tapi balikin sini ke rumahnya. Walaupun saya uang orang duwe, saya mampu ngempani Putri. Rungokna no Gino. Loh, saya juga harus menyikapi, harus sebagai kayak dene wong tua. Coba bayangin Bu, kita orang tua sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah, meme geger adus kerenget banting tulang setengah mati dalam rangka membesarkan anak, mengharapkan anak-anak kita kelak
bisa betul-betul berbakti sama orang tua. Betul? Leres? Bareng anak parantos perawan, parantos gadis, kok dibawa wong lanang, bu wong lanangnya siapa? Maka kita sebagai orang tua gak ngarep-harap sugih anak, gak mengharapkan pangkatnya anak, tapi yang diharapkan adalah tanggung jawab seorang laki-laki kepada anak perempuan yang dinikahi. Maka Pak Rohidin terus jawab, sana bawa anak wadon dijadikan istrimu, tapi tolong didiklah menjadi istri sekaligus anak yang solihah. Mas Gino terus jawab, sendiko dawuh Pak Rohidin. Pak Rohidin nimpali lagi, sana bali pamit haring gone sarkum bapamu, pamit karo wong tuamu, minta ridho, minta izin. Langsunglah Mas Gino pulang. Sebelum pamit sama Pak Sarkum, pamit dulu sama ibunya, nyaeta Bu Kustirah. Akhirnya Mas Gino terus bilang, mboke aku njaluk dikawinke Bu Kustirah jawab, karo sapa tale. Akhirnya Mas Gino jawab lagi, Bu saya udah punya calon. Terus ngagaduhan calon. Sampun ibu, calon kamu saha? Oh, calon saya wong Kuda Bima wae. Orang Kuta Bima wae, deket sini gak usah cari yang jauh-jauh. Yang dekat aja banyak yang solihah, tapi yang saya pilih solihahnya luar biasa. Seorang perempuan yang cantik lahirnya, cantik pula batinnya. Anaknya ngaji bu, dititipin orang tuanya ke Pak Kiai. Insya Allah nih calon yang saya pilih adalah perempuan yang mampu menjadi istri solihah. Namanya sahale ala bu, sing penting hana tuh sing penting hana turunane. Jangan salah paham, ngaji ke sono-sono. Ternyata Mas Gino pinter milih, yang dipilih gak usah jauh-jauh. Ada putrinya Pak Rohidin, Masya Allah yang cantik zahirnya, cantik batinnya. Akhirnya Alhamdulillah sekarang parantos halal. Coba dong duduknya gandengan dong. Malah ngajinya sambil ngederedeg. Tenanaon saya nggak mungkin ngajinya yang macem-macem, saya juga belum pernah nyicipin. Jadi yang ngajina belaka sutanan apa wae disebutin di ngaji, tapi apa wae eta maksudnya bangun rumah tangga yang apa wae insya Allah menjadikan barokah buat keluarganya Mas Gino dan Mbak Putri. Amin Allahumma. Akhirnya bareng parantos halal sakniki. Ternyata nikah eta nikmat, nikah eta nikmat. Bukti nyata Mbak Putri dulu tidur sendirian, Mas Gino paling tidur ngelonin bantal guling. Sekarang alhamdulillah tidur ayane yang nemenin ngeloni bantal guling. Bantal guling nu tiasa kentut. Apalagi pengantin anyar kentut rasane nanas. Betul. Tadi saya diceritani sama Mbak Putri, saya malah lihat langsung semata-mata pas lagi jalan Mbak Putri kesandung karpet. Yang kesandung karpet Mbak Putri, Mas Gino yang shock. Aduh deh, nu sakit nu mana? Nu sakit jempolna, nu dilus-lus bokongna. Ya. Biasa pengantin anyar, beda sama pengantin butut. Apalagi bututan pengantin. Di dalam kamar Mbak Putri kepentut, tit, baki ngejap, habis mangan batrang apa? Mbak Kakung. Beda sama pengantin anyar. Pengantin anyar jalan ke sandung batu, ke sandungnya sing kakung langsung shock. Beda sama pengantin butut. Mbak Putri di dalam kamar kepentut sampai-sampai ke sandung batu. Tadi bangkat ngaji, Mbak Putri ke sandung batu, Mbak Kakung bilang, matane pecicilan. Orang kemutan bien gue jadi pengantin anyar. Jadi pengantin anyar memang serba nikmat. Tapi ternyata nikah itu 10% nikmat, yang 90% enak pisan.
Gimana? Cenah. Bukan cenah, ini memang nyata. Cenah. Ini baru ada deh pengajian gak percaya sama kiainya ini. Sini ngomong betulan cenah. Nikah itu memang nikmatnya luar biasa, maka pondasi yang harus dibangun tahabbub, saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Akhirnya Mas Gino bilang, bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Akhirnya Mbak Putri jawab, apapun adanya engkau, ku ikhlas untuk menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Mas Gino nimpali lagi, sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Mbak Putih langsung bilang lagi, hingga di syurganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Mau ditabuk apa enggak nih? Kalau ditabuk takutnya besok ikut dangdut akademi saya. Maaf, ini sampai lupa tadi belum disebutin. Ini adalah grup Hadrah Asyabab dari Darussalam. Ternyata teman saya, tapi sampai lupa. Saya udah tua, dia masih muda. Saya masuk di pondok pesantren Darussalam dulu 2014. Alhamdulillah ini panjenengan masih ta'alum di Darussalam. Masya Allah, peci nyampe sundul langit tingginya, ya Allah. Ini peci bukan sembarang peci, ini karena keberkahan saking lamanya ngaji di pondok. Nggak kerasa tuh peci semakin lama semakin panjang. Lagunya lagu itu aja deh, Istikharah. Cinta dalam Istikharah apa ya? Aku agak lupa. Bareng Mas Gino pamit sama Bu Kustira. Oh ya, alhamdulillah di sana juga banyak tamu ya Pak Sarkum. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih. Ayah, dapat sami-sami alhamdulillah, banyak tamu juga Pak Sarkum nang pasar karo kungkum. Pak Sarkum ini bocah sembarangan pisang karo wong tua. Hapunten ya Pak Sarkum, luar biasa loh beliau. Jadi rumahnya deket sini. Oh ya Allah, kemarin saya ngaji di rumahnya Bu Karsem, sekarang ngaji di rumahnya Pak Rohidin. Ternyata besanya Pak Rohidin juga rumahnya deket sini. Alhamdulillah, bareng Mas Gino tadi pamit sama ibunya. Bu, Pak, saya pamit akan insya Allah hidup bahagia dengan istri saya. Mohon barokah doanya ya. Akhirnya Bu, ibunya Mas Gino terus jawab, luar biasa, hatur nuhun dari Asyabab Darussalam Dukwaluh Purwokerto. Jangan khawatir, nanti amplopnya saya bagi dua. Jenengan amplopnya aku isine. Makasih. Kayak kemarin ya Bu ya, di rumahnya Bu Karsem minta disawer. Udah disawer tadi. Alhamdulillah, terima kasih Mas udah ngiringi saya. Belum lagi ngiringi ke pengajian sana lagi, besok-besok lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ta'alumnya di pesantren tambah barokah ilmunya, hasil maqasidana diberi ilmu yang manfaat nu barokah. Allahumma. Tahabbub, saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Maka wanita dinikahi lima liha karena sugih. Umpama sudah nemu jenengan laki-laki ini, nemu sama wong wadon tapi ternyata nggak terlalu sugih, bukan anak orang benghar, tenan naon, pilih yang kedua, pilihlah wong wadon dinikahi wali jamaliha, dipilih karena cantiknya. Bu, assalamualaikum. Yang belakang sana, halo. Iya, masih sadar?
Kabagian snack ente? Kebagian tenan naon. Saya mewakili Pak Rohidin minta hapunten pisan kalau Pak Rohidin nyiapin snack luar biasa banyak ya antu ke pengajian iya hajatanan tebati Bu. Cuma tadi Pak Rohidin bilang apalah daya tangan memuluk gunung, tapi sebenarnya udah menyiapkan segala sesuatunya, tapi yang rawuh banyak moga-moga panjenengan sami ikhlas. Nah nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Bu, cantik itu relatif. Saya sama Mbak Putri itu lebih cantikan Mbak Putri. Soalnya apa, Mbak Putri udah payu, kan saya belum. Berarti lebih cantik Mbak Putri. Tapi saya sama panjenengan jauh lebih cantik panjenengan. Lebih cantik Bu Wirkem. Soalnya Bu Wirkem parantos ngagaduhan suami, alhamdulillah parantos ngagaduhan anak. Berarti cantiknya seorang perempuan yang punya anak bukan hanya sekedar relatif, tapi cantiknya mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Namanya perempuan hamil itu namanya riyadhah sama Gusti Allah, tirakat sama Gusti Allah. Perempuan hamil capeknya luar biasa, apalagi lagi ngidam. Musim rambutan entek minta rambutan, tengah malam minta kelapa. Lagi ngidamnya wae luar biasa perjuangan. Sampai-sampai namanya perempuan hamil, istri hamil tirakat sama Gusti Allah 9 bulan 10 hari dia hamil. Masya Allah rekasanya, apalagi bulan tua turun miring orang kepenak melumah pegal tengkurep nggak bisa. Sampai-sampai ke kamar mandi sambil jongkok pun ya perut dibawa. Ya nggak mungkin dilepas dicantelin. Rekasanya luar biasa, apalagi sedang melahirkan. Perjuangan antara hidup dan mati Pak. Keringat, air mata, darah mencampur menjadi satu. Ibu menjerit kesakitan, bapak emungkari pas pos si bapak tanya, wis metu apa belum? Bilangnya tanyanya udah keluar apa belum, sambil pas si istri taurannya nyawa. Makanya tuh wong lanang aja sembarangan sama wong wadon nggih Bu nggih. Namanya istri Pak, Masya Allah cantiknya luar biasa ketika beliau sudah punya anak. Lebih-lebih namanya cantik itu yang hitam ya cantik, yang putih juga cantik. Maaf, yang matanya sipit ya cantik, yang matanya blok juga cantik. Namanya wong wadon terlahir, kita semua dalam keadaan cantik. Tapi Mas Gino, secantik apapun namanya Mbak Putri, namanya istri kudu di rumah. Namanya barang baru enggal lawase bakalan butut. Betul Bu? Namanya barang butut kan gak harus dibuang. Butut itu kan bisa diperbaiki. Betul? Bisa diperbaiki. Justru barang butut, barang lama diperbaiki malah jadi antik. Kalau antik mahal harganya. Istri begitu. Rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong di rumah dirawat. Betul? Sekali-kali Pak G, wong lanang-lanang. Wong lanang-lanang nyebutnya Sunda naon? Kakak? Lalaki. Ini perempuan Cimanggu khususnya wong wadon Kutabima sekali-kali diajak ke mall. Betul Bu? Jangan ubak-ubak nang Kutabima baik. Isine kanan kiri alas, karangan, hutan belantara, nang semak-semak, isine nang kebon. Sekali-kali diajak turun sana ke mall Majenang. Betul Bu? Shopping, semuting, rebonding, balancing, sepuring. Gak usah dibawa ke mall, dibawa Alfamart juga seneng. Betul Bu? Iya dong. Yang namanya laki-laki tuh sebelum sodakoh ke masjid, sebelum sodakoh sama anak yatim, sodakoh dulu sama istri dan anak. Rezeki nu cukup, rezeki buat mempercantik istri, itu namanya sodako. Ini lebih penting lagi, umpamanya rezeki nu rapati akeh, sodakonya suami kudu setia Mas Gino. Setiap Mas Gino mau berangkat kerja pagi harus cium keningnya Mbak Putri, itu namanya sodako. Dikecup keningnya, aben pagi tuh 3 kali. Kau mau berangkat kerja, suami lupa nggak ngasih sodako Mbak Putri, diingetin, sodako. Lah ibu-ibu mau disodakuin sama lalakina, panjenengan juga kudu cantik, wangi, nu rajin, kelekna.
semprot pakai lengawangi. Wong wadon malah mampu minyak gas, bukan minyak wangi, baunya minyak gas. Wong wadon yang cantik nu rajin pagi-pagi ya belajarlah minimal pakai daster, pakai jilbab, parantos rajin. Begitu Bu, jangan malah rewot-rewot, muneng nginang lambene tekan kuping, bocah belum pada dimandiin, teras belum disapu. Ya bapak malah mancing emosi, nggak jadi sodako malah bilang ya Allah. Sampean gimana jadi wong wadon Bu? Kegerewat-rewat riwah pisan ya Allah, ana rambut pating selawer, muneng nginang ya Allah susure sampai tekan kuping, bocah belum pada dimandiin, teras kayak gue kotor pancen, sampean wong wadon kayak assalamualaikum. Makanya kalau perempuan minta disodakohin, nu rajin, nu cantik, nu wangi, lah cantik itu juga perlu modal, betul Bu? Ada bapak-bapak bilang begini soalnya kemarin, mumpuni saya nggak suka sama perempuan yang pakai lipstick, saya nggak suka sama wong wadon pakai make up, pakai bedak. Maaf nih punten-punten nih, perempuan cantik tanpa make up, tanpa bedak, tanpa lipstick itu perlu skincare, you know. Ada krim pagi, krim siang, dan krim malam, harus perawatan dokter kecantikan, betul Bu? Ada lagi yang nanggepin tuh bapak-bapak, makanya skincare-nya cukup banyak wudhu. Namanya cai wudhu Bu, memang menjadikan wajah cerah, tapi saya wudhu dari sejak kecil, hidung wae saya ente putih-putih. Kalau cantik tanpa skincare itu ya kudu di rumah, harus perawatannya rutin, suami kudu ngasih modal. Namanya cantik itu perlu poles, perlu dipoles. Makanya ibu-ibu ketika seorang laki-laki mau ngasih sodako, ibu juga bilang kepengin istri cantik harus dirawat Pak, istri cantik kudu di rumah. Tuh Mas Gino, Gusti Allah ngandikaken nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al ayah. Artinya istrimu adalah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kau kehendaki, dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah kepada Gusti. Bu, gerimis alhamdulillah, berarti ini ngajinya adil. Setiap mumpuni ngaji di Kutabi mah mesti hujan, betul? Makanya kemarin ada yang bilang mumpuni pengajiannya musim hujan tapi nggak dihujanin. Yang punya hajat bilang begini, mumpuni dari kemarin saya puasa deh, alhamdulillah doanya baik-baik, alhamdulillah saya setelah berdoa nggak dikasih hujan, betul-betul saya doanya diijabah oleh Allah. Saya ngebatin, ini orang pasti doanya ampuh pisan ya, kayak saya langsung diidoni, langsung payu rabi saya, batin saya. Tapi giliran pengajiannya musim hujan kok dihujani. Ada yang bilang mumpuni dari tadi pagi pernahnya nggak hujan, tapi kok bareng mumpuni datang hujan. Dek saya batin, apa hubungannya saya sama hujan? Ini sendiri-sendiri Bu, masing-masing. Mau dikait-kaitan mumpuni malah buntu teh udan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatur nuhun, saya mewakili Bapak Rohidin Ibu Wirkem. Masya Allah nu kondangan seueur pisan. Ya persis di adat Cilacap memang begitu. Di adat Cilacap memang hajatan itu tumplek-blek satu hari. Jadi memang sholawat mau ada nasar ya. Iya Ibu, semangga yang baru datang panjenengan. Adzan asar hala Ibu Bapak. Semangga kita dengan hikmat mendengarkan adzan asar rumiyin semangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan layah umur sampai asar menikah. Mudah-mudahan umur kita adalah umur yang barokah. Duduk nantung kita adalah duduk nantung yang membawa maslahah. Amin Allahumma.
Saya ya bingung saya. Bingungnya memang adat Cilacap begitu memang. Tumplek-blek satu hari itu memang kondangan bila dibarengkan dengan pengajian. Oh ya sumangga tenanawan Ibu. Saya mewakili Ibu Wirkem, Bapak Rohidin sakeluargi mengucapkan banyak terima kasih. Malah ini kondangannya sebentar banget, belum ngerahapi, belum ngaleut. Udah. Enggeus ngaleut. Tos ngaleut hatur nuhun pisan. Hatur nuhun Bakagung subhanallah. Ya habis seneng pisan kondangan di rumahnya Pak Rohidin. Bisa ketemu sama mumpuni ya Allah. Mulai tadi angkat taring kondangan, angkatna paling keri deui. Kunaon angkatna nu telat sebabna pakai celana. Susah pisan dipake. Ternyata susah dipake. Anu bolongan hiji malah buat dua kaki. Pantesan termasuk-masuk ya Allah. Hatur nuhun pisan. Saya mewakili Bapak Rohidin, Ibu Irkem. Hatur nuhun Bapak Ibu kersa hadir di hajatnya Bapak Rohidin, mendoakan pinanganten sarimit. Kita doakan sesarengan pinanganten sarimit Mbak Putri dan Mas Gino membangun keluarga nu mawaddah warahmah nu sakinah, keluarga nu ahlul jannah, keluarga nu ahlul ibadah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada pepatah bahasa Jawa, desa mawacara, artinya beda daerah, beda adatnya. Saya ngaji di daerah Pantura sana, Pantai Utara, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan sampai Batang. Itu di sana kalau hajatan Ibu Bapak, entah yang punya jabatan atau orang biasa, itu selama 3 hari 3 malam. Tapi nggak seperti ini tumplek-blek setiap harinya. Paling kerentil satu hari 30 orang, hari kedua paling 30 orang deh, hari ketiganya 30 orang lagi. Memang kepenak Bu, tapi memang begitu luar biasanya adalah ketika sedang pengajian. Jadi panggung itu dan tarup layosnya, tendanya itu memang cuma hanya saya dan paling pengantennya lah saja begitu. Tapi yang niat ngaji akhirnya jadi fokus, soalnya udah kondangan kemarin udah 3 hari. Biasanya pengajiannya di hari puncaknya, ataupun terkadang sampai 5 hari, sampai 7 hari, tarupnya masih dipasang, tendanya masih dipasang. Karena memang nggak apa-apa Pak Banser. Kalau di sana masih ada kursi kosong tenan naon, karena hapunten tidak mengurangi rasa hormat saya pun tidak apa-apa, karena memang saya sangat memaklumi, karena memang adatnya begitu. Ya nggak apa-apa Bu Irkem, nggak apa-apa Pak Rohidin. Kasihan karunya Pak Banser, kita menghormati tamu undangan. Beliau datang ke sini karena diundang oleh Pak Rohidin dan Bu Irkem, betul? Leres? Saya tidak tersinggung ataupun saya tidak kesusahan karena saya sangat memaklumi. Hapunten ya Ibu, hapunten pisan Ibu. Hapunten pisan Ibu tadi lama di sana karena masih kursinya masih banyak yang duduk. Saya harap sekali Ibu Bapak jangan merasa kecewa di sini karena Bapak Rohidin sekali lagi mohon maaf karena memang banyak kursi yang tadi sudah penuh, jadi harus nunggu tamunya pulang dulu. Dari tadi pun ini ibu-ibu udah kondangan pun nggak pulang, tapi langsung duduk di sini karena ingin hormat pengajian. Betul ya Ibu? Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu, mewakili Bapak Rohidin dan Ibu Irkem. Nggak usah di stop lagi Pak Banser tenanaon, karena memang saya sangat maklumi. Inilah yang sedang saya bahas bahwa beda daerah, beda adatnya. Karena saya pun mewakili Pak Rohidin, pastilah orang kepenak pisan bahasa Jawa. Nah, orang kepenak bahasa Sundanya naon? Ente tenahon tengenahon hapunten Pak Rohidin ente ngenahan
Tengenahan pisan ora kepenak sama sampean. Jadi saya yakin Anda datang ke sini adalah tamu undangan. Saya mohon maaf sekali apabila penyambutannya kurang sempurna, kurang memuaskan, kurang gupuh sungguhnya, dan saya itu Pak Rohidin minta maaf. Ngaten nggih Pak Rohidin. Moga-moga kita saling memaklumi. Kembali lagi kita lagi bahas bahwa seorang perempuan dinikahi karena yang pertama lima liha karena kayaknya, karena sugihnya. Yang kedua dinikahi karena cantiknya. Maka istri di dalam Al-Quran, perempuan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam 3 bahasa penyebutan. Yang pertama disebut imro'ah utawi mar'ah, adalah penyebutan seorang wanita yang sudah menikah, disebut imro'ah utawa mar'ah. Yang kedua disebutnya unsa, yaitu secara fisik, secara biologi bisa dibedakan mana laki mana perempuan. Dan Al-Quran menyebut wanita secara umum nisa, yaitu sebagai seorang perempuan yang hidup di dunia ini mempunyai hak sama dengan makhluk yang lain. Tapi di dalam surat Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa wanita, istrimu adalah tempat bercocok tanammu. Karena istrimu adalah sawah, ladang sawah, supaya panennya bagus maka harus dirumat, nggak harus cuman dipaculin tapi dirawat. Pilihkan bibit yang unggul, lemon sing berkualitas, tukul suket harus diwatun, dan ketika kurang air harus diairi. Artinya dialiri air, seorang perempuan dialiri ilmu, dialiri kasih sayang, dialiri pendidikan, dialiri rezeki yang bersih, rezeki yang halal, yang toyiban, supaya sawah ketika dirumat dia mampu memberikan hasil panen yang baik, sebab dirumat dirawat baik oleh sang suami. Pantas saja ada pepatah suarga nunut, neraka katut. Ada apik buruknya seorang perempuan istri tergantung oleh suaminya. Maka pilihlah wanita. Kok maaf, ada seorang perempuan udah cocok nih hatinya laki-lakinya, tapi nggak terlalu cantik, nggak terlalu kaya. Tapi pilih yang ketiga, wali hasabiha, pilihlah dari keturunannya. Oh, bapak ibunya agamanya Islam, sholatnya entak ketinggalan, anaknya pun disuruh mondok. Insya Allah ini adalah keturunan yang bonafit, insya Allah ini adalah keturunan keluarga yang baik-baik. Dan yang keempat, pilihlah seorang perempuan karena walidiniha. Ketika ada perempuan gak terlalu cantik, gak terlalu kaya, bukannya dari keturunan yang baik-baik, tapi pilih walidiniha sebab agamanya. Ternyata sesama, oh agamanya Islam. Oh ternyata bocah manutan, insya Allah saya bisa membentuknya menjadi wanita yang salihah. Pilih sebab satu keyakinan, satu agama, geniku sebab agamane karena Islam. Maka soalnya jarang sekali ya cantik ya pinter. Ya pinter ya sugih anaknya wong duwe, ya anaknya keturunan sing apik, itu makhluk langka. Lah kalau seueur ya cantik ya sugih ya anaknya wong benghar, ya keturunan keluarga baik, maka itu disebutnya makhluk langka. Palura disuruh nikah siji lagi pun ya mau banget. Cuma karena makhluk langka, maka SDS tuh kula panjenengan sedaya saling memaklumi. Nyong ngomongnya saling memaklumi baik, gara-gara kayak payung siji nggo wong pitu. Masuk aja nggak apa-apa Pak Banser. Yang tamu undangan belum masuk nggak apa-apa, sini masuk wae. Karunya pisan. Yang masuk mau kondangan nggak apa-apa Bapak. Bisa duduk itu di kursi yang masih kosong banyak. Monggo saya itu. Saya khawatirnya ada yang nggak ikhlas karena rawuhnya di sini. Nggak apa-apa Pak Banser, persilahkan masuk wae. Tenan naon. Di sini banyak ngumpul pun nggak apa-apa. Yang penting masuk nggak kehujanan dulu. Apunten. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tujuan orang menikah yang pertama hajatu atau bi'iyah al-insaniyah, memenuhi kebutuhan naluri. Yang kedua, pengajiannya selesai. Nah, tadi Pak Banser si bapak yang pakai topi bilang sama saya, stop udah kayak gitu. Oh sama yang sono. Orang meripatnya, netranya, matanya lihat ke matanya saya. Saya kira stop pengajiannya, dikira saya udah pengajiannya. Masih lanjut ini. Oh ya sabar. Ya mau ngamplopin Pak Rohidin, ngapain yang nggak sabaran sampean. Shallu ala Nabi Muhammad. Tujuan orang nikah yang kedua kasrotu an-nasl, ingin memiliki keturunan, ingin meneruskan generasinya. Maka Mas Gino, Mbak Putri, walaupun sudah halal, tetap harus tahu adab ketika seorang suami istri melakukan hubungan jima, ada adabnya. Imam Al-Ghazali mengatakan pertama, hari tasrek tentu nggak boleh.
Yang kedua, ketika istri lagi kotor jangan diterjang. Kok belum suci jangan sampai diterjang Mas Gino. Puasan disit. Yang ketiga, hari Ayyamul Bid. Hari-hari putih, khususnya malam 15 Hijriah. Jangan melakukan hubungan intim suami istri walaupun sudah halal. Tapi khusus ini dari Imam Al-Ghazali, khususnya malam 15 Hijriah untuk estestu di kata-kata zikir baca sholawat. Masuk wae tenanawan, masuk wae, masuk wae. Supaya saya nggak terganggu, malah kalau di situ aja malah saya terganggu. Soalnya mata ngelihat orang kehujanan malah diem aja. Saya mangga masuk wae nih, masuk ke sini, betul Pak Lurah? Pak Lurah ikut ngatur ini. Pak Gino jadi nih lah. Mas Gino, Mbak Putri, ketika suami istri melakukan hubungan jima harus tahu adabnya. Yang pertama tadi tahu waktu, yang kedua tahu tata caranya. Yang pertama mandi dulu Mas Gino, mandi siram bin adus, bahasa Sundanya mandi non, mandi wae. Mandi siram adus. Yang kedua wudhu dulu, habis mandi terus wudhu biar badannya bersih dan steril. Habis wudhu terus salat sunnah 2 rakaat. Habis salat sunnah 2 rakaat terus pakai wewangian. Habis pakai harum-haruman, pakai wewangian, terus baca Quran 1 juz atau udah juz wae tenan naon. Kakak kelamaan. Kan pengantinnya Mas Gino sama Mbak Putri, ngapain sampean yang protes? Kelamaan. Lo katanya kepingin punya anak yang soleh-solehah, adabnya begitu. Mandi, wudhu, salat sunnah, pakai wewangian, terus baca Quran. Kalau 1 juz kebanyakan ya serukuk tenanaon, sa'ain mangga. Yang penting darus Quran disit. Habis tadarus Quran baca sholawat 250 kali. Nggak apa-apa, makanya dicicil dari pagi Bu. Dicicil dari pagi 250, habis baca sholawat 250, terus baca zikirnya juga 250 kali. Akhirnya zikir sholawat dapat 500, akhirnya nggak jadi. Sampai subuh sampai pagi malah sidane ora babar blas. Oh, tapi kalau dilakukan insya Allah anaknya soleh solihah. Tapi kalau Mas Gino kok suami udah dalam keadaan darurat, Mbak Putri, darurat itu apa ya? Udah kebelet pisan. Kalau udah kebelet pisan baca Fatihah tenanaon Mas Gino. Tapi bacanya Fatihah yang runtut dari bismillah alhamdulillah sampai waladhdallin amin. Di samping Fatihah ada doa khususnya. Mas Gino udah bisa doanya apa belum? Belum. Ya Allah. Ini enggak mawi senyum-senyuman langsung bilang belum. Kalau belum bisa doanya nanti minta diajarin sama Pak Rohidin. Nggak apa-apa, kan mertua sendiri. Nih Mas Gino, doa mendekati istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kalau Mas Gino udah doa begitu, Mas Gino tinggal gacrok. Dah beres urusannya. Iya kayak orang macul. Soalnya istri kan sawah. Kalau doa itu tadi artinya pertama supaya lagi gacroknya ente digoda setan. Setara bakalan doyan dedemitra dulit pelampira mampirnya pelatara klet gerandong racondong banaspati ilu-ilu rapademilu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Doanya udah tuntas, Mbak Putri minta dicium diambung. Iya. Yang penting doa terlebih dahulu, nafsunya juga kudu dijaga walaupun udah jadi istri dan udah jadi halal, maka tetap harus jaga adab dan tata krama supaya zuriat keturunannya. Yang kedua arti tujuan doa tadi adalah supaya keturunannya rezekinya pun tidak kecampuran setan sebab sudah didoakan terlebih dahulu. Alhamdulillah pinanganten sarimbit Mas Gino. Iya mangga Ibu mari matur nuwun. Mbak Putri telah melaksanakan akad nikah ijab kabul. Mudah-mudahan tambah manfaat barokah keluargana dan estesu jadi keluarga nu mawaddah nu warohmah nu sakinah, jadi keluarga yang ahlul ibadah ahlul jannah. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Makin sore makin seueur nu kondangan, hatur nuhun pisan. Yang sami kondangan pun mudah-mudahan sehat panjang umur, rezekina nu manfaat nu barokah. Amin Allahumma. Jam 4 kurang seperpapat seperopat juga salah seperopat ya Bu ya. Seperempat cara bahasa Sunda naon? Saparapat. Luar biasa bahasa Sundanya. Dari kemarin saya ngaji sama orang Sunda terus. Ya nggak apa-apa, sambil saya belajar ini banyak kosakata yang saya pelajari. Aya saparapat juga saya jadi paham. Alhamdulillah Pak Rohidin, pengajiannya diberkahi hujan Bu Wirkem. Tanda insya Allah doa panjenengan ini doa yang baik. Jangan kita menilai bahwa hujan itu adalah perkara buruk, bukan. Hilangkan mindset itu Bu. Yang namanya hujan itu rahmat dari Gusti Allah. Justru salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa diantaranya adalah ketika turunnya hujan. Maka ketika ada punya hajat, ada pengajian, kok dihujani, tanda inulah datine. Ini karena itu datine inu. Ini tandanya bahwa ternyata hajatnya Bapak Rohidin dirahmati, ditresnani oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Kan alhamdulillah ini hujannya juga lumayan besar dan kita wajib saling pengertian nu kondangan seueur pisan karena niki yang punya hajat memang Pak Rohidin kenalannya banyak, saudaranya banyak, yang rawuh pun banyak. Maka mudah-mudahan Bapak Rohidin, Ibu Wirkem dan keluarga besar besan Bapak Sarkum kalian Ibu Kustirah sakeluarga diberikan sehat panjang umur nu manfaat nu barokah, segala hajatnya tansah diijabah. Mas Gino Mbak Putih saged bareng keluarga nu mawaddah warahmah wasakinah, diberikan dzurriyyah nu sholih sholihah, rezeki ingkang murah ingkang barokah, segala hajat tansah diijabah, jadi keluarga yang ahlul jannah Allahumma. Kita semua ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Itu jadi masyarakat yang pujai ngenjang pungkasan hidup, jadi husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan uih ke bumi terlebih dahulu. Hapunten pisan engke doa badai dipimpin oleh Bapak Kiai. Saya harap Romo Kiai Haji Musbihin Hashim yang akan memimpin doa untuk ngalap barokah kita para santri kepada para masyayikh, khususnya kepada guru besar kita Akhinal Kiram Dr. Andes Kiai Haji Musbihin Hashim MM, supaya memimpin doa pengajian hari ini. Sumangga saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Rohidin, Ibu Wirkem telah diberikan kesempatan untuk silaturahmi bersama warga masyarakat di Kota Bima, dan terima kasih Bapak Kepala Desa yang telah memberikan izin pengajian hari ini. Mudah-mudahan panjang sadayana engke setelah doa tidak ada halangan suatu apa, membawa manfaat dan barokah dan bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kekhilafan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya itu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Doa dipimpin oleh Bapak Kiai. Dari saya usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Akhinal Kiram Romo Kiai Haji Musbihin Hashim. Sumangga shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, taqabbalallahu minna wa minkum.